wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para asatizah dan juga anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Sehat Anda? Alhamdulillah. Jadi hari ini, pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang 60 hadis sultaniyah. Kita membahas tentang wajibnya pemimpin tunggal bagi kaum muslimin. Ini hadis kelima. Hadis kelima ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 3444. Bunyinya adalah idza buyi'al khalifataini faqtulul akhira minhum. Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Jadi ini adalah satu berita dan perintah tentang kondisi bagaimana kaum muslimin nanti akan atau bisa terjadi pada kaum muslimin. Jadi Rasulullah SAW itu akhlaknya sangat baik, ya kan? Tetapi dia itu Rasulullah SAW itu sangat keras kepada orang-orang kafir. Jadi ruhama ubainahu, antara orang mukmin itu saling berkasih sayang. Tapi kepada orang kafir asyidda wal kufar, keras terhadap orang kafir. Ini sifat Rasulullah SAW dan sifat orang-orang mukmin. Jadi dia kepada sama orang mukmin itu sangat baik. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan syibabul muslim fusukun, menyakiti orang Islam itu, orang mukmin itu fasik. Jadi Rasulullah SAW ini sangat sayang kepada orang mukmin, dan kita sama mukmin ini harusnya bagaimana? Harusnya kita ini saling berkasih sayang dan berbaik sangka. Dan juga pada saat yang sama apa? Ya tadi, tidak boleh bermusuh-musuhan. Bahkan tidak boleh saling ngancam. Jangankan mengancam, orang jalan bertiga, satu di belakang saja sudah tidak boleh. Atau pada saat kita berbicara dengan kawan kita memberi kode kepada teman kita yang sedang bicara untuk urusan atau untuk keadaan ada di situ orang teman kita, bisa memberi kode begini. Dengan kelingan mata saja sudah tidak boleh. Menjaga perasaan, menjaga keadaan ruhama, saling berkasih sayangnya di antara orang mukmin. Gitu. Ya. Saling berkasih sayangnya orang mukmin itu kenapa? Menjadi sesuatu yang menjadi sifat dasar orang-orang mukmin. Tapi lihat di sini Rasulullah SAW mengatakan bunuh. Bentar, kita bahas. Jadi bahkan bukan lagi diancam, tapi apa? Bukan lagi cuma sekedar dicela, tapi bunuh. Pada saat bagaimana? Pada saat ada dua kepemimpinan di tengah-tengah orang mukmin. Makanya orang mukmin ini dijaga satu kesatuannya agar tidak terpecah belah,
sehingga kepemimpinannya pun tidak boleh banyak. Orang mukmin di sini tidak dibatasi hanya sebatas wilayah Indonesia, hanya wilayah misalnya Malaysia, hanya wilayah Saudi. Tidak, orang mukmin ini satu untuk seluruh dunia. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, jika dibaiat, sudah kita jelaskan ya, bahwa bayat itu adalah meminta orang tadi bersumpah setia. Bayat itu adalah sumpah setia ya, untuk orang itu ya menjadi pemimpin atau taat kepada orang itu dalam menjalankan ya, pada saat dia menjalankan syariat Allah. Jadi bayat ini adalah sumpah setia kepada khalifah, bukan kepada pemimpin pondok, bukan kepada pemimpin jamaah, bukan, tapi sumpah setia kepada khalifah. Nanti dijelaskan juga ada dalam kitab Afkar Siasi, nanti kita bahas tentang masalah bayat. Lalu dijelaskan di sini, hadis ini merupakan dalil tambahan bahwa kaum muslim tidak diperbolehkan memiliki lebih dari seorang khalifah pada satu waktu periode tertentu. Jadi bersamaan itu nggak boleh ada dua. Demikianlah penjelasan Imam Nawawi yang mengatakan bahwa hadis ini menjadi sebuah dalil yang memperkuat pengertian tentang perkara ini di samping hadis-hadis sebelumnya. Jadi orang Islam itu nggak boleh punya dua orang pemimpin, dalam makna satu kesatuan waktu. Seorang khalifah cukup bagi kaum muslim. Kalau ada dua, bunuh yang terakhir tadi. Rasulullah SAW itu sangat baik kepada orang mukmin, ruhama bainahum, kata perintah Allah gitu. Tapi untuk urusan ini tidak ada cerita, nggak boleh ada dua. Kalau ada satu, kita taat kepada dia. Jadi jelaskan gimana taat itu tadi. Bagaimana nanti tanggung jawab pemimpin? Nah, ada nanti kita bahas. Tapi bagi diri kita tidak boleh paham bahwa kita hanya boleh memiliki satu orang khalifah. Sekarang nggak ada khalifah, ya lagi. Pemimpinnya jadi banyak, saling marah-marahan, saling berpecah-pecahan. Ya, ini lebih kacau lagi. Perintah dalam hadis ini untuk bunuhlah yang terakhir dari keduanya, faqtulul akhira minhuma, mengisyaratkan bahwa segala cara dapat digunakan untuk menyingkirkan orang kedua yang mengaku sebagai khalifah itu. Jadi kalau udah ada satu orang khalifah, itu nggak boleh yang lain. Oh, saya nggak setuju dengan dia, saya nggak mau dengan dia, saya banyak yang mungkin dia nggak setuju. Lalu dia mengangkat lagi, ngambil orang lagi. Ayo kita bayar lagi seorang khalifah satu lagi. Gara-gara itu dari kelompok dia, kalau dari kelompok kita ini tidak ada. Gimana ini? Tidak boleh. Seluruh cara dihentikan, dari mulai yang mungkin baik, sudahlah kamu mau bagaimana? Nggak usahlah ini mengangkat khalifah lagi. Apa sih yang kamu butuhkan? Kamu mau jadi pegawai? Kamu mau jadi apa? Kamu mau misalnya dengan bujukan itu. Tapi bukan berarti dengan suap, tidak. Atau misalnya dengan memberikan hak-hak mereka yang memang sudah seharusnya haknya. Oh, berarti kamu harus ada punya rumah, kamu harus ada pakaian, makanan yang dijamin oleh khalifah misalnya. Atau mungkin hal lain yang kemudian harus diislahkan. Sampai kalaupun jalannya adalah membunuh, memerangi orang tadi, maka dia harus diperangi. Tentu dengan peperangan yang mendidik, bukan perang menghancurkan sampai pupus semuanya, tidak. Ya. Jadi semua cara ini menunjukkan faqtulul akhirah minhum, berarti semua cara. Ini luar biasa. Jadi ajaran Islam yang sangat santun, ya, pada sama mukmin. Mukmin itu ingin mengambil kekuasaan. Kalau orang mukmin itu atau orang yang tadi misalnya ingin menyaingi kekhilafahan satu lagi, maka itu tidak boleh. Bunuh.
telah diketahui secara luas bahwa darah seorang mukmin merupakan suatu yang terjaga tadi. Ya kan, kalau dalam hadis itu kan umirtu an uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Ya kan? Asam minni dima'ahum wa amwalahum. Ya kan? Jadi buat siapa saja yang mengucapkan tadi, ya kan, maka sucilah darahnya dan hartanya, ya kan, dirinya dan darahnya. Jadi dijaga darah kaum muslimin tadi seperti ayat katakan. Ya. Jadi sesuatu yang terjaga. Maka perintah untuk membunuh orang kedua yang mengaku sebagai khalifah menjadi sebuah petunjuk kuat tentang wajibnya kepemimpinan tunggal bagi seluruh kaum muslim. Jadi ini menunjukkan kuatnya kaum muslim harus punya pemimpin yang satu. Dan mengangkat masalah kepemimpinan tunggal ini menjadi sebuah persoalan hidup atau mati qadiyah masyariah yang sangat vital bagi masyarakat. Jadi bisa jadi rusak masyarakat ini. Kenapa? Gara-gara ada banyak pemimpin. Macam sekarang ini kan tidak ada pemimpin, tidak ada seorang khalifah yang menjalankan syariat Allah. Akhirnya apa? Rusak kaum mukminin sekarang. Rusak. Nah, ini yang tidak boleh ada. Harusnya kaum mukmin itu adalah bagaimana? Harusnya dia memiliki seorang pemimpin, yaitu seorang khalifah. Kalau ada lagi, kita cegah, jangan. Kalau dia ngotot, dia juga kemudian punya kekuatan, maka diperangi. Boleh memerangi sampai kemudian tidak boleh ada lagi kepemimpinan yang kedua di tengah-tengah mukmin tadi. Cukup satu saja di antara seluruh mukmin. Satu untuk seluruh dunia. Wah, kalau gitu saya pengennya dari Indonesia. Kenapa harus berpikir begitu? Padahal kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ukuran seorang mukmin itu adalah ketakwaan. Jadi bukan masalah dari daerah asal mana. Saya maunya dari Arab, orang Arab bilang. Saya maunya dari Turki, kata orang Turki bilang. Saya maunya dari Afrika, kata orang Afrika bilang. Enggak gitu. Harusnya siapapun yang kemudian terkenal, diketahui dia ini adalah orang yang mendapati kesolehan yang kemudian teruji di tengah masyarakat, terlihat, lalu dia kemudian faqih, ya, dengan tentu syarat dan seorang pemimpinnya ada. Nanti juga kita bahas insyaallah. Dia itu kemudian ada kefakihannya, ada kemampuannya, ya kan, layak dan semua syarat-syarat terpenuhi pada dirinya, silahkan. Yang terpenting dia menjalankan syariat Allah pada diri kita. Dan kita taat kepada dia. Mau orang mana juga enggak masalah. Kenapa? Karena ini perintah Allah, tujuannya hari akhirat. Jadi kalau ada pemimpin yang kemudian sekarang diangkat sebagai seorang khalifah dan benar pengangkatannya, tata caranya, syaratnya, dan kemudian betul kondisinya, maka bagi kita di situ wajib untuk menerima berbaiat dan tidak boleh mengambil jalan menentang. Nah, karena di sini ada perintah kalau ada orang yang kayak gitu maka akan diapain? Dibunuh. Bagi-bagi mau bunuh-bunuhan jadi pada diri semua ini. Ya, enggak ya. Nah, ini masalah fikih. Nah, itu yang disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Hadis kelima. Paham? Oh, usah hadisnya nanti dihafal. Ini nanti mudah-mudahan bertahap. Semua nanti punya kitabnya, punya bukunya. Sedikit demi sedikit, lagi dicicil. Ya. Nanti kalau sudah dipegang baru hafalin. Ya, saya. Tapi harus segar sekali tadi ini. Ya. Ada pertanyaan kan nih? Paham? Cukup ya? Kalau tidak ada, tidak apa. Ibu atas mungkin mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Semalam di bedah Ka'bah. Di situ dipaparkan salah satunya hukum memperjuangkan kekhalifahan itu hukumnya fardu kifayah.
Jadi semua yang wajib tadi adalah bebannya sama, sama pentingnya, fardu itu sama. Jadi tidak ada cerita wajib itu ada wajib yang agak wajib, agak tidak wajib, sangat wajib, sebenarnya sama. Tetapi dari sisi sempurnanya pelaksanaan, ada yang kemudian pelaksanaannya itu tidak bisa dikerjakan oleh semuanya. Kalau dikerjakan semuanya, maka yang wajib ini berantakan. Contohnya nih, menyelenggarakan mayat, menguburkan mayat, mayatnya 1, penduduknya ada 10, ada 100. Gimana? Enggak. Bagaimana? Enggak ngomong. Kenapa? Penduduknya 100. Ternyata dia menyelenggarakan mayat. Semuanya 10 ngerjain. orang kan wajib tuh hukumnya. 10 orang sudah memandikan, sudah mengkafankan, mau nguburin. Yang lain belum. Yang lain Ngerjain belum. lagi ulang. Datang dia, oh nggak bisa, saya juga wajib. Kalau saya nggak kerjain gimana? Nggak selesai. Dosa juga, dibuka lagi tuh mayat, mandiin lagi, kan gimana coba? Nggak, ini betul begitu memang. Ini bukan ini, tapi memang begitu. Sempurnanya adalah sudah dikerjakan, maka yang lain termasuk di situ bagian gugur kewajibannya. Itulah yang para ulama, kita bahas itu dalam kitab usul fikih itu dijelaskan apa itu, bahwa disitulah ada yang disebut dengan fardu kifayah. Ya kan? Kewajiban untuk mengusahakannya itu sempurna. Gitu loh. Termasuk di sini adalah tadi menyelenggarakan mayat itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada sebagian orang mengerjakan, maka sebagian yang lain ini gugur kewajibannya. Tapi kalau ada mayat yang belum dikerjakan, belum dimandikan, belum dikafankan, belum dikuburkan, semua orang yang 100 orang tadi misalnya satu kampung tadi yang mengetahui, maka dia berdosa. Kenapa? Kewajibannya belum dilaksanakan. Tapi nggak mungkin semua dia melaksanakan itu. Kewajiban khilafah, pengangkatan seorang khalifah itu nggak mungkin semua. Karena ada hadis yang tadi kita bahas, betul. Minggu lalu kita bahas mata mitatan jahiliyatan. Maka kalau dia tidak ada seorang khalifah yang dibaiat, maka matinya seperti mati jahiliyah, dosa besar matinya. Lalu bagaimana kalau dia misalnya tidak mau dosa besar, dia harus mengangkat seorang khalifah. Kalau dia mengangkat seorang khalifah semuanya merasa harus wajib, gimana coba? Saya wajib mengangkat. Orang Sumatera tiba-tiba bilang, saya wajib mengangkat, 1 diangkat. Orang Jawa, saya wajib mengangkat, 1 diangkat. Orang Malaysia, angkat 1 lagi. Orang Arab, angkat 1 lagi. Orang akhirnya semua banyak pemimpin, banyak khalifah. Kacau semuanya. Apalagi kemudian hadis ini berikutnya baru saja kita pelajari apa? Idza buyi'a li khalifataini faqtul akhira minhuma. Yang terakhir bunuh. Maksudnya cukup 1 bagi seorang pemimpin itu khalifah itu. Tapi kan ada juga, ada gubernur, ada bupati. Itu bukan khalifah. Itu semuanya adalah pembantu-pembantu khalifah. Nah, gitu kira-kira. Untuk urus-urusan khalifah nih, misalnya untuk Indonesia angkat gubernur 1. Tapi kamu ngurusnya ini. Ada beda nanti tanggung jawabnya. Kalau khalifah, dia akan mengurus urusan umum seluruh umat manusia, umat Islam dan juga non Islam ya, dalam wilayah di dunia ini, dalam wilayah kekuasaan. Dengan orang kafir, dengan negara kafir, nanti dia yang mengambil keputusan perang atau tidak. Nah, kalau ini tidak dikerjakan dengan keadaan yang memang tidak mungkin semuanya melaksanakan, disitulah yang kemudian kita katakan, kita bisa pahami menjadi hukum fardu kifayah. Fardu juga. Sebenarnya sama, cuma karena belum melaksanakan semua, maka semuanya menjadi wajib ain. Maka semuanya berusaha. Jadi
untuk dikerjakan. Maka semuanya, ayo. Ada yang gali, ada yang inisiatif, semuanya kita bareng-bareng kita lihat. Oh ternyata dia sedang mengerjakannya. Sudah kita tunggu lihat tuh. Oh ternyata sempurna dia mengerjakannya. Terima dia, tutup, selesai. Alhamdulillah, selesai kewajiban. Sekarang mengangkat khalifah belum. Ada yang pakai cara yang kotor, pakai cara demokrasi, pakai cara kekerasan, pakai cara apa, mau bunuh pemimpin yang itu. Wah, nggak sesuai syariat. Kita juga mengawasi, kita juga memahamkan umat. Ada orang yang nggak setuju. Kemarin ada khotib Jumatan, ada khotibnya ngomong gitu. Jadi nggak boleh, khilafah itu adalah bentuk kesombongan katanya, masya Allah. Padahal khilafah itu ajaran Islam. Nggak tahu khotibnya mungkin kurang baca jadi agak susah. Kita makanya beritahu kepada umat, ini loh sistem khilafah, ini loh ajaran Islam. Ini loh fikih Islam tentang bagaimana kepemimpinan. Kita pun harus paham. Kita belum paham, ya tidak apa-apa. Yang penting tidak menentang. Kita belum paham, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa membantu. Kita belum juga memperjuangkan. Mungkin pada saat itu yang tidak boleh berhenti adalah apa? Kita terikat dengan syariat Islam. Nah, jadi kembali tadi, kenapa sih kewajiban yang penting ini? Kalau kata Ustaz tadi kan, kok yang nggak fardu ain saja? Karena memang secara faktanya nggak bisa terlaksana dengan semua orang. Harus ada satu dulu aja, kelak hukumnya. Ada yang mengangkat, alhamdulillah, lega kita, berarti selesai. Tinggal kita berbaikat kepada dia untuk taat. Kalau benar, kemarin ada pengumuman ada khalifah dari ISIS, ya kan? Katanya, wah gimana dia? Kita lihat dulu nih, bener gak nih? Ternyata malah, misalnya, nggak bener, nggak beres, ya kan? Bahkan cuma membatasi di sini. Kamu harus bayar kepada kami sudah mengangkat khalifah. Mana khalifah yang bagaimana ini? Ternyata ngikutin apa yang dilakukan oleh Amerika dan sebagainya. Bahkan kemudian terungkap ini adalah sandiwara untuk memudahkan semangat umat Islam. Nggak beres kayak ini. Nggak mau jadi baik. Betul. Di Sumedang itu dulu juga ya pernah ada dulu ya, tahun berapa sudah ada tokoh, ada kiai yang ngomong, ini gini-gini udah pernah dibayar 2 kali menjadi khalifah. Akhirnya ini jadi khalifah. Gimana ini? Gitu kan? Padahal kita punya tentara, nggak sesuai dengan apa yang kemudian di seharusnya hukum fikih. Kemarin juga ada undangan waktu itu di ini, udah datang bayar kepada ada khalifah nih, masya Allah. Ini nggak beres. Makanya harus pelajari. Tapi dari segi wajibnya sama gitu. Jadi kenapa? Karena memang secara fakta pelaksanaannya itu nggak akan bisa semuanya. Ada yang nggak paham, ada yang nggak tahu, ada yang kemudian juga punya semangat yang menggebu-gebu untuk kelompoknya sendiri. Ada yang banyak sekali keadaan umat, tapi cukup satu untuk kekhilafan tadi. Seluruh dunia iya, kita kan nggak kenal, gampang. Sekarang ini bermasa teknologi tinggi udah bisa kelihatan nanti orang-orang itu, ya kan? Dan bagi kita juga sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting betul dia khalifah, ayo. Tapi benar nih, kita lihat, kita telaah semuanya. Nah, ternyata bukan, ya nggak usah. Oh ini nggak beres, abal-abal ini. Tapi benar nih misalnya, makanya kita pun tahu bagaimana cara mengangkatnya itu adalah bagian juga dari bagaimana hukum fikihnya, bagaimana ketentuannya, bagaimana contoh-contoh dari Rasulullah SAW dalam mengangkat pemimpin. Jadi secara hukum begitu saja. Gimana?
sama. Cuma istilahnya saja beda. Ain dan kifayah itu cuma istilah itu beda. Kenapa? Dari pelaksanaan sempurnanya. Jadi sempurnanya itu, ya betul. Ini bagus nih. Jadi sempurnanya itu ada yang bisa sempurna dengan diri sendiri orang itu mengerjakan, ada yang sempurna itu dengan bersama-sama. Nggak bisa kita tuh sendirian. Tahu-tahu ngangkat, sudah saya angkat. Ini jadi khalifah, saya baiat, itu nggak bisa. Harus dengan dianya juga, kitanya juga semua, dan juga tata caranya, gitu loh maksudnya. Sama seperti tadi. Saya belum ngerjain, saya belum menyelenggarakan mayat tadi, ini belum dikuburkan misalnya. Ini fardu kifayah. Lalu dia sudah mengerjakan, saya kan belum mengerjakan. Kalau itu menjadi kemudian harus ain saya kerjakan tadi berdasarkan saya kerjakan, bukan berdasarkan sempurnanya. Maka pada saat itu bagaimana ini? Saya bongkar lagi jadinya. Saya harus punya kewajiban, dan saya juga dosa kalau saya nggak kerjain. Tetapi pada saat yang sama itu sudah sempurna. Sama seperti kita sholat itu fardu ain, sholat subuh misalnya tadi. Sempurna, dia mengerjakan sempurna, selesai bagi dia. Saya belum sholat subuh, misalnya kan, berarti saya mengerjakan dengan sempurna, selesai bagi saya. Selesai, karena sifat dari perintah tadi wajib yang kemudian sempurna dengan sendirinya dikerjakan. Kepemimpinan khilafah itu fardu kifayah. Kenapa? Karena nggak mungkin sendiri dia mengerjakan, harus semuanya. Tapi dari segi wajib sama. Berarti kalau gitu gimana kalau ada orang yang mau menegakkan khilafah? Dosa. Lalu gimana caranya? Ini yang kemudian harus ada. Ada yang kemudian bagaimana memahamkan umat, ada yang mempersiapkan ahlul quwa, ada yang memberitahu tentang bagaimana khilafah, ada yang kemudian memahamkan tentang bagaimana misalnya alat-alat beratnya, ya kan? Ada yang kemudian mempersiapkan nanti arsitek semua, tapi semua punya pemahaman bahwa akan ada khilafah bersama-sama. Kerap ternyata ada satu yang dibayar tadi, maka selesai kita. Nah, baru kita bayar kepada dia. Setelah kita tahu caranya benar, ketentuannya benar, syaratnya benar. Sama seperti tadi, ada mayat ternyata salah. Ini menghadap kiblatnya tidak dikuburkannya, ya kan? Lalu kemudian mengafaninya bagaimana? Nggak beres, nggak disolatkan, nggak kemudian dikerjakan. Sebentar ini sebelum dikubur salah ini. Masa terlihat auratnya, kecuali tidak. Ini auratnya yang terlihat mayat. Harus tutup yang benar di sana. Maka dibongkar itu karena nggak sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi yang namanya fardu itu sama semuanya. Cuma dari sempurnanya terlaksananya kewajiban tadi. Jadi terlaksananya kewajiban tadi memang sifatnya tidak bisa semuanya mengerjakan, harus ada sebagian. Nah, yang sebagian inilah maka bagi kita menjadi ketentuan yang baik untuk kita dukung. Kalau dia belum bisa, berarti kita pun punya kewajiban. Siapa tahu kita yang bisa mengerjakannya. Siapa tahu dia yang bisa, siapa tahu yang ini yang bisa. Makanya pada saat itu sempurnanya pelaksanaan tadi itu menjadi ketentuan dari selesainya. Jadi memang sama. Ya, nggak apa-apa. Jauh daripada tahu. Bagus ini nih, ya Mande. Cukup ya? Oh iya, lewat dari pelajaran. Insyaallah nanti kita lanjutin lagi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Akidah Islam merupakan landasan negara. Insyaallah kita bahas. Mudah-mudahan. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik.